Pernah lihat orang yang gak pernah marah, gak banyak ngomong, tapi entah gimana, semua orang nurut sama dia. Dia gak sok bossy, gak juga jago gombal. Tapi ada sesuatu dalam caranya bersikap yang bikin semua jadi lebih gampang. Apa rahasianya? Bukan IQ tinggi, tapi trik psikologis yang halus, tapi efektif banget. Dan hari ini, gue bakal bongkar 12 trik psikologis yang sering dipakai orang-orang super cerdas, yang bikin mereka menang tanpa harus berdebat. Siap jadi smart tanpa drama? Let's go! 1. Bangun koneksi lewat keluhan bersama. Pernah nggak sih kamu ngomel soal macet atau layanan pelanggan yang nyebelin? Terus orang lain langsung, ya banget. Nah, itu bukan sekadar curhat, itu cara cepat buat bikin koneksi emosional. 2. Diam yang bikin orang jujur. Kalau lawan bicaramu mulai ngeles, jangan buru-buru nyaut. Diam aja. Karena keheningan itu tekanan. Otak manusia nggak tahan sama gap itu, dan biasanya mereka bakal terus ngomong. Dan kadang keceplosan hal-hal penting. 3. Fokus ke proses, bukan menyalahkan orang. Daripada nanya kenapa kamu gitu, orang cerdas nanya, prosesnya gimana ya bisa sampai kayak gitu? Jadi bukan nyerang pribadi, tapi ngajak nyari solusi bareng. Lebih adem dan lebih efektif. 4. Tanam ekspektasi dengan santai, alih-alih ngomong jangan telat. Mereka bilang, wah, belakangan kamu on time terus nih, keren! Tanpa sadar, orang bakal ngerasa itu bagian dari identitas mereka. Dan mereka berusaha konsisten sama itu. 5. Samakan emosi dulu, baru nenangin. Kalau ada orang lagi emosi, langsung bilang tenang dong. Itu kayak nyiram bensin ke api. Lebih baik, ikutin dulu emosinya sebentar. Tunjukin empati. Baru pelan-pelan turunin tensinya. Hasilnya, komunikasi lebih terbuka. 6. Putus kontak mata di waktu yang pas. Kontak mata memang penting, tapi kalau terus-terusan bisa bikin orang tegang. Makanya, orang cerdas tahu kapan harus berhenti menatap, biasanya setelah nyampein poin penting. Itu bikin pesan terasa lebih dalam. Kayak drop mic, tapi versi elegan. 7. Sampaikan ide sebagai coba-coba dulu. Mau kasih saran tapi takut ditolak. Coba ganti. Kita harus gini, jadi gimana kalau kita coba ini? Lebih ringan, nggak maksa, tapi seringkali justru lebih diterima. 8. Pura-pura nggak tahu itu strategi juga. Kadang pura-pura polos itu menguntungkan, bukan buat nipu, tapi buat bikin orang lain ngerasa aman. Dan akhirnya mereka buka-bukaan sendiri. Cocok banget dipakai di situasi kayak negosiasi atau wawancara. 9. Minta pendapat, bukan bantuan langsung. Daripada bilang tolong bantuin dong, lebih powerful kalau bilang, menurut kamu enaknya gimana ya? Orang jadi merasa dihargai dan lebih semangat bantuin. 10. Janji kecil, hasil besar. Orang cerdas nggak suka pamer. Mereka janji sedikit, tapi hasilnya lebih dari yang dijanjikan. Kayak bilang, gue coba selesaiin Jumat ya, tapi dikirim Kamis. Rapi, keren, tanpa drama. 11. Mulai dengan pertanyaan, bukan debat. Di situasi panas, orang cerdas nggak langsung ngegas. Mereka mulai dengan pertanyaan. Menurut kamu, kenapa itu bisa kejadian? Ini bikin lawan bicara nggak defensif, malah mikir ulang sendiri. 12. Kritik dibungkus sebagai bantuan. Mau kasih feedback? Jangan kayak nyalahin. Bilang aja kayak ngasih tips. Gue sempet ngalamin yang sama dan gue coba cara ini. Lumayan loh. Rasanya jadi bukan kritik, tapi dukungan. Lihat kan? Orang cerdas itu nggak mengendalikan orang lain. Mereka memahami orang lain. Mereka nggak ngomong keras, tapi pesannya nyampe. Mereka main di level psikologis yang nggak kelihatan, tapi hasilnya nyata. Next time kamu ngobrol sama orang, negosiasi, atau diskusi panas, coba tanya ke diri sendiri. Kalau gue smart, apa yang bakal gue lakuin sekarang? Jawabannya, bukan lebih keras, tapi lebih cerdas. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa kasih like, share ke temenmu yang pengen tampil lebih smart, dan subscribe Hidupin Hidup biar nggak ketinggalan konten lainnya. Klik loncengnya juga ya, biar kamu jadi yang pertama tahu kalau kita upload video baru. Thanks for watching, dan sampai ketemu di video berikutnya.